Tahu nggak kalian? Ada yang unik pasca mundurnya Erlangga Hartarto. Apa bilang? Ketua Umum Golkar yang mundur, Hasto sekjennya PDIP yang sibuk bikin statement. Apa dibilangnya ya? Setelah Bapak Erlangga Hartarto menyampaikan pengumuman mundur, saya langsung jumpa dengan Ibu Megawati. Kami melakukan perbincangan mengenai hal itu. Dan Ibu Megawati menyampaikan rasa prihatin. Ngapain kau prihatin sama orang lain? Kau prihatin sama dirimu sendiri. Golkar itu ya, walaupun ketua umumnya mundur, ya dia itu sudah berhasil membawa Golkar mendapatkan tambahan 18 kursi. Ya, ini kau udah hilang 21 kursi, kok masih nongkrong di situ? Mundur juga dong. Gentleman gitu loh. Ya, sedangkan si Erlangga dia berhasil membawa tambahan kursi, mundurnya dia. Kau nggak mundur-mundur. Kau pula yang sok-sokan bilang prihatin. Ngaca lah. Banyak kali ceritamu. Jadi ya, menurut perkiraan cuaca, ya ini Hasto sebentar lagi nangis. aduh, kita nggak boleh lagi nggak ngomongin si Hasto ya, lagi nggak selera aku. Yang lain-lain dulu kita bahas. Jadi kemarin baru saja dilakukan rapat pleno, dan di rapat pleno itu disepakatilah dan diputuskan bahwasanya yang menjadi PLT Ketum Golkar itu adalah Agus Gumiwang Kartasasmita atau disingkat dengan AGK ya. Bisa dikatakan dari beberapa wakil ketua ya, beliaulah yang mendapatkan kepercayaan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya Agus Gumiwang ini ya disingkat dengan AGK, beliau ini harus mempersiapkan bahwa mereka akan mengadakan Rapimnas atau bisa dikatakan Munas pada tanggal 20 Agustus ini ya, karena memang secepatnya harus ditentukan dan harus dilantik yang menjadi ketua umum definitif. Karena apa? Karena KPU tidak akan menerima partai ya, rekomendasi partai jikalau partai tersebut belum fix kepengurusannya ya. Itu dia, makanya ini dikejar target ya. Ada beberapa orang yang menyebutkannya dengan Munaslup. Bahkan dari mereka sendiri pun juga ada beberapa yang mengatakan Munaslup. Tapi ini perlu diklarifikasi bahwasanya dari lingkaran Partai Golkar sendiri mereka tidak setuju ya ini disebut dengan Munaslup ya. Ya karena apa? Biasanya Munaslup ini, Munas luar biasa, itu diadakan jika ada permasalahan di partai tersebut ya, seperti ketua umumnya itu terjerat kasus korupsi seperti Setia Novanto kemarin ya. Setelah itu ada beberapa sengketa dan lain sebagainya ya. Karena kebetulan Munas juga harus diadakan pada bulan Desember seharusnya ya, dimajukanlah itu beberapa bulan karena waktunya berdekatan. Ya, jadi bisa dikatakan ini adalah Munas bukan Munaslup atau Rapimnas, Rapat Pimpinan Nasional ya. Jadi di sana nanti mereka akan menentukan siapa yang menjadi ketua umum Golkar definitif. Dan menurut informasi yang akan menjadi ketua definitif itu sesuai dengan rekomendasi dari 34 DPD Golkar yang ada di 34 provinsi, semuanya mengerucut kepada satu nama. Siapa itu? Adalah abang kita Bahlil. Apakah kebetulan? Oh bukan kebetulan ini. Kecuali kalau kalian bilang Masinton Pasaribu jadi ketum Golkar, itu kebetulan. Kebetulan yang mustahil. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi ada beberapa hal yang bisa dikatakan menjadi faktor ya kenapa Bahlil ya, kenapa enggak Bambang Susatyo ya, kenapa enggak yang siapa Nurdin Halid atau yang lain sebagainya ya. Yang pertama itu faktor kedekatan dengan pemimpin ya. Jadi Bahlil ini bisa dikatakan dialah paling dekat dengan Presiden Jokowi ya, dari semua orang Golkar. Ya, beliau ini dikatakan paling dekat dan juga bisa dikatakan dia paling kerja keras ya.
untuk membantu ya di dalam kabinet. Selain dia dekat dengan Bapak Jokowi, beliau ini juga dekat dengan Bapak Prabowo ya. Kenapa saya katakan dekat? Karena Bahlil ini adalah wakil ketua umum TKN ya, wakil ketua umum TKN saat itu ketua umum diketuai oleh Rosan ya, ketua umum TKN itu diketuai oleh Rosan. Nah, wakilnya ini adalah Bahlil, dan Bahlil ini juga menjadi ketua, kalau nggak salah ketua ketua strategis apa gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah orang yang yang berjasa untuk membantu Bapak Prabowo Gibran ya untuk mendapatkan hasil dengan perolehan suara yang luar biasa. Ya, salah satu hasil kerja kerasnya Bahlil juga, karena beliau ini bisa kita lihat dia pergi luntang lantung. Kayak apa? Kayak gelandangannya luntang lantung. Kayak partai Kumat, partai Kumat itu, partai yang luntang lantung itu, sama partai Nasgor. Dia itu yang sudah susah payah lah, pergi ke sana untuk melakukan sebuah konsolidasi, mengatur strategi itu untuk pemenangan Bapak Prabowo Gibran, dan kita bisa lihat hasilnya 58%. Jadi kebiasaan dari Partai Golkar, mereka itu akan pilih kadernya, mereka itu akan pilih orangnya yang memang betul-betul dekat dengan pemimpin, betul-betul dekat dengan presiden. Nah, kebetulan Bahlil ini bukan cuma dekat sama Jokowi, tapi dia juga dekat Prabowo. Itu dia luar biasanya. Ya, ini bisa dikatakan acung jempol sama Bapak Prabowo ya, karena apa? Mempercayakan Bahlil yang bisa dikatakan dari timur sana untuk memenangkan Prabowo Gibran di kancah nasional. Luar biasa. Itu dia. Nah, sekarang ya Bahlil ini bisa dikatakan sudah mendapat rekomendasi dari 34 DPD. Apakah semuanya setuju? Memang belum tentu semuanya setuju. Tapi itulah kedewasaan di dalam sebuah partai yang bernama Golkar ya. Karena segala sesuatunya itu adalah berdasarkan keputusan bersama, bukan keputusan ketua umum semata. Ya, itu dia ya. Itulah dia semangat gotong royong yang yang dibalut dengan semangat kekeluargaan. Gitu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan, apakah bisa Bahlil ini nantinya membawa Golkar ke puncak masa kejayaannya? Kenapa nggak bisa ya? Karena selama ini bisa kita ketahui Golkar itu mendapatkan posisi kedua di beberapa pemilihan ya, dan sekarang itu suara antara Golkar dan PDIP itu beda tipis sekali, setipis kulit bawang. Ya, jadi kita optimis bahwasannya untuk nextnya 2029 Golkar akan menjadi pemenang, menjadi juara satu. Gitu dia. Loh, sekarang yang jadi pertanyaannya, ya kok bisa Bahlil kan begitu? Itulah saktinya telunjuk Jokowi. Sama waktu pemilihan kemarin ya, ketika 2017 waktu Setia Novanto ya terjerat kasus korupsi ya, diadakan pemilihan dari 6 calon ya, Herlangga Hartarto itu kan paling lemah. Bisa dikatakan elektabilitasnya di internal Partai Golkar itu paling rendah. Tapi ketika Joko Widodo, jadi itu barang. Jadi apalagi kita lihat si Bahlil, kecil-kecil cabai rawit. Ya, pekerja keras. Kan begitu, tinggal disitulah membuktikan bahwasanya Bapak Jokowi itu walaupun sebentar lagi dia akan masa periodenya akan berakhir, dia itu masih punya power. Oh ya, Bung Parbelak, berarti itu adalah intervensi terhadap partai yang bukan partainya. Semua presiden begitu juga kemarin sama Partai Golkar. Nggak usah banyak cerita lah.
B.J. Habibie, ditunjuknya siapa? Akbar Tanjung. SBY, telunjuknya ke arah siapa? Yusuf Kala. Iya kan? Joko Widodo, arahnya ke mana? Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto cabut, tunjuknya ke mana? Ke Bahlil. Udah tahu kita dalam politik itu memang seperti itu ya. Tujuannya bagus supaya apa? Supaya semuanya satu barisan. Supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik tanpa ada kadrun-kadrun, tanpa ada sumbu pendek. Ya, tanpa ada orang yang menjual agama untuk merusak bangsa ini sendiri. Itu dia. Ya, kalau bisa dikatakan, iya, apa namanya, statement dari siapa namanya itu, dari Hasto itu yang cenderung memecah belah. Dia mungkin ingin mengucapkan simpati kepada Partai Golkar. Berharap supaya apa? Supaya banyak orang akan sama-sama simpati kepada Golkar dan semua bersuara, semua sama-sama bersuara, ya secara masif bersuara bahwasanya ada intervensi dari istana terhadap mundurnya Erlangga Hartarto. Itu kian yang diharapkan. Dan berharap mereka-mereka ini rusuh di dalam Partai Golkar. Rupanya enggak. Kalian kira Partai Golkar itu kacang-kacang? Yang sekjennya bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis, bentar-bentar nangis. Nangis kok sebentar-sebentar. Enggak begitu permainan Partai Golkar, ya kan? Jadi bisa dikatakan, ya ini semua akan berjalan mulus, smooth. Ya, kita bisa pastikan nanti tanggal 20 Agustus ini Bahlil itu akan diangkat menjadi ketua umum Partai Golkar, ya. Loh, tapi biasanya Golkar itu menuntut supaya pengurus lah yang menjadi ketua umum, kan begitu. Itu kan peraturan, bukan undang-undang itu. Peraturan itu bisa saja fleksibel. Ya intinya mereka nggak mau keluar dari pemerintahan. Itu aja lah. Nggak mungkin dong mereka diserobot sama Nasdem atau PKB. Ya itu dia. Jadi ya selamatlah untuk Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjadi PLT walaupun hanya beberapa bulan saja. Dan ini biar tahu kalian ya, kenapa arahnya ke si Bahlil ya? Karena juga PLT yang ditunjuk itu juga itu orang JKW, orang Joko Widodo itu, Menteri Perindustrian, ya kan? Otomatis dong, Menteri pilih Menteri. Udah, itulah namanya politik. Iya, apalagi mau dibilang penjagalan. Fokus dulu kalian sama si Anies itu. Saya penjagalan. Kalau udah ditinggal PKS dibilanglah penjagalan. Aduh, ya kita berdoa semoga Golkar tetap jaya dan bukan hanya jaya, 2029 menjadi pemenang juara 1. Hidup Golkar. Kayak orang Golkar aja, Pak. Ya, jadi itu seputaran mengenai dinamika yang terjadi di Partai Golkar ya. Dan bisa dikatakan Partai Golkar sedang baik-baik saja. Gitu dia. Tidak seperti partai sebelah, penuh dengan air mata, dengan drama, dengan sandiwara. Berharap ada kekacauan ya kan. Ini biar tahu kalian ya, ada partai yang belum masuk Kim ya. Ini berharap ini akan terjadi kekacauan dan Kim akan hancur. Kim itu sampai sekarang solid ya kan, solid. Dan juga ini yang banyak ditakutkan ya, bahwasanya Bahlil nanti akan merubah rekomendasi terhadap
cakada-cakada atau calon kepala daerah di beberapa tempat. Tidak seperti itu konsepnya. Kecuali ada mungkin yang belum direkomendasikan, mungkin ada belum keluar surat rekomendasinya, dan ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Ya kan begitu, itu lain cerita. Ya, tapi kalau dikatakan secara keseluruhan itu akan berubah, tidak segampang itu ya. Karena ya bisa dikatakan ya ini akan seirama kalau bicara tentang pemilihan kepala daerah, Bahlil ini akan seirama dengan Erlangga Hartarto. Gitu dia. Oke lah dulu ya. Ya, salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.